Nah, mengingatkan kembali juga ibu-ibu teteh-teteh dari percikan literasi itu sudah banyak lahir buku-buku dari ibu-ibu ya eh, yang ada di percikan literasi, ibu-ibu dan bapak yang dari ada di percikan literasi. Nah, untuk saat ini berikut adalah buku-buku yang bisa atau siap untuk dipesan untuk ibu-ibu teteh-teteh yang ingin menambah kembali ilmunya gitu ya melalui buku-buku tersebut. Yang pertama ada Madrasah Kehidupan, lalu ada Salamku untuk Ramadan, lalu ada Sajian Pena Merenggut Iman. Untuk tiga buku ini sudah ready gitu ya. Jadi kalau misalkan memang mau dipesan sekarang juga itu sudah bisa langsung dipesan saja gitu ya. Bisa melalui link di bawah ini atau di-scan saja barcode-nya gitu ya. Lalu untuk buku yang hidup hanya 3 hari ini baru akan bisa dirilis bulan Syawal gitu ya. Jadi masih PO nih. Karena PO gitu takut kehabisan, mungkin ibu-ibu teteh-teteh boleh dipesan dari sekarang juga gitu. Seperti itu. Kalau misalkan tidak bisa untuk QR-nya juga bisa melalui WA admin Percikan Literasi untuk nomornya sendiri ada di profil Percikan Literasi di IG gitu ya ibu-ibu teteh-teteh. Nah, berikut juga event yang akan diselenggarakan ke depannya gitu ya, ibu-ibu, teteh-teteh. Eh, yang pertama itu adalah kegiatan dari Aku Peta. Aku Peta sendiri ini adalah komunitas di bawah naungan Percikan Literasi. Jadi kita sama gitu ya, tapi berbeda. Nah, untuk Aku Peta sendiri itu ada kegiatan yang dekat akan dijalankan itu adalah Intimate Ramadan Gathering. Dewasa dalam hati, siap dalam ikatan karena banyaknya permintaan gitu ya dari peserta-peserta di luar kota sehingga acara ini tuh diperpanjang sampai 13 Maret dan dilakukan secara online gitu. Karena ternyata banyak juga ya yang mengikuti itu dari luar kota gitu. Dan event yang selanjutnya akan diselenggarakan dari Percikan Literasi sendiri adalah pesantren keluarga by Percikan Literasi. Untuk acara ini itu coming soon nanti akan ada informasinya lebih lanjut di komunitas. Jadi boleh diikuti saja komunitas di WA-nya gitu ya. Nanti akan ada informasi di situ. Oke, agar tidak berlama-lama lagi, eh, kita mulai saja seri keempat dari Perempuan Tangguh yang akan dibawakan oleh Ibu Ina. Ibu Ina sendiri adalah istri, eh, seorang ibu gitu ya. Beliau juga itu dosen prodi bimbingan dan konseling di UPI Bandung. Dan juga sebenarnya buku-bukunya Ibu Ina tidak hanya ibu tentang menanggung ya, tapi banyak juga buku-buku yang lain. Yang termasuk juga di situ ada buku-buku dari Percikan Literasi sendiri. Oke, seperti itu. Untuk Ibu Ina, apakah sudah hadir? Sudah teh, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, gimana Ibu? Kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Teh Alia. Gimana Teh Alia juga sehat? Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah insya Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Bu. Ya, oke. Oke, Ibu mungkin boleh dimulai saja ya untuk seri terakhir. Ya, tidak terasa ya, Bu, ternyata kita udah sampai seri terakhir ya Seri untuk keempat ya. buat Mungkin lagu nanti akan ada ini. seri-seri lainnya ya, insya Allah ke Ya, depan. ya, ditunggu ya, Ibu ya. Insya Untuk Allah. seri-seri lainnya. Oke, boleh Ibu mangga dimulai saja. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ibu-ibu, teteh-teteh yang dirahmati Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Allah Rabb sekalian alam yang sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang tentu tidak akan terhitung. Nikmat hidup dan kehidupan. Barusan saja saya mendapat kabar kalau mahasiswa saya tahun 2025 berarti masih sangat muda ya, wafat ya. Berarti kan masih umur 20-an yang dia tidak lagi diberi kesempatan sudah tugasnya sudah selesai di dunia ini. Ya, tidak lagi menikmati Ramadan seperti kita yang sekarang masih menikmati Ramadan ini. Dan alhamdulillah nikmat ini begitu sangat luar biasa ketika Allah berikan nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Mau dan mampu bagi kita untuk sama-sama hadir mengisi detik-detik Ramadan yang begitu sangat berharga. Yang sekarang sudah hari ke-18. Semua orang akan mengatakan, aduh tidak terasa ya gitu. Hari ke-18. Tersisa hanya tinggal beberapa hari lagi. Yang menjadi persoalan adalah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mengisi Ramadan ini dengan kesungguhan? Dengan badar yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Betapa mungkin ketika banyak yang ketika diundang untuk ada dalam kajian ilmu merasa enggan, merasa tidak mau ya gitu ya, atau dengan berbagai kesibukan-kesibukan lain. Tetapi Allah memberikan kepada kita kenikmatan ini, kenikmatan luar biasa yang insya Allah walaupun kita bertemu secara online tidak mengurangi ya, tidak akan mengurangi insya Allah ya tali silaturahmi ini. Karena tetap walaupun online ataupun bertatap muka kita masih face to face ya. Artinya ada yang disampaikan yang insya Allah di majelis ini adalah majelis Allah. Karena yang disampaikannya adalah ayat-ayat Allah insya Allah ya. Sehingga pasti dan itu sudah janji Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi akan hadir malaikat-malaikat ya. Malaikat Jibril juga insya Allah ya. Allah juga akan begitu lebih dekat kepada kita, sangat dekat ya insya Allah. Ketika kita berupaya, mengupayakan, mengusahakan, ikhtiar bahwa ini adalah sebaik-baik detik-detik Ramadan kita isi. Mudah-mudahan menjanjikan la'allakum tatakun. Ketakwaan tidak akan pernah bisa kita peroleh kalau tidak ada langkah menuju ke arah itu. Tidak ada yang bim salabim, tidak ada yang ujug-ujug. Semuanya diproses dengan kemauan, dengan kesungguhan ya sehingga akan hadirnya rahmat Allah, akan hadirnya kasih sayang Allah itu adalah karena kita menjemput dan kita menikmati setiap menu yang disajikan di Ramadan ini. Ini adalah menu kita. Hari ini perempuan tangguh sangat dibutuhkan karena tidak ada kemenangan. Tidak ada negara akan bisa kuat tanpa kekuatan dari para wanitanya, para muslimahnya ya yang begitu luar biasa menopang ya, mendukung seperti hanya Rasulullah yang didukung oleh Bunda Khadijah. Bunda Khadijah yang kuat, Bunda Khadijah yang tangguh, Bunda Khadijah yang ikhlas, Bunda Khadijah yang bersungguh-sungguh. Sehingga kematiannya ketika beliau wafat adalah sebagai tahun kesedihan. Tahun kesedihan ya, karena ditinggalkan oleh pejuang ya. Nah, apakah kita juga sudah menorehkan langkah itu sehingga ketika kita wafat betul-betul watawafana mal abror. Kita menikah kita mewafat dalam keadaan bersama orang-orang yang mal abror ya, orang-orang yang berbakti. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada tegaknya perjuangan kan gitu ya. Insya Allah ya tidak ada yang kita cari kecuali bahwa mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah sebagai jalan bagi kita betul-betul uh, mengupayakan ya ayat-ayat Allah terus dibacakan ya insya Allah. Baiklah ibu-ibu, teman-teman semua ya, teteh-teteh yang hadir, jazakumullah khairan kasiron sudah bersama-sama berjuang ya untuk tetap on ya di pagi hari ini yang insya Allah yang kita isi adalah dengan sebaik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
kita akan berbicara tentang muslimah bertumbuh tanpa rasa bersalah, merawat diri, mengolah peran dan menemukan makna, menjadi tangguh tanpa drama. Ya, inilah mudah-mudahan uh, ini yang harus kita upayakan ya. Karena setiap hari, setiap saat kita bergelut ya dengan urusan-urusan domestik di rumah kita, dengan urusan-urusan di luar juga, dan berbagai hal yang mungkin kadang-kadang kita merasa lelah, yang kadang-kadang kita merasa ya Allah kok ini gak berhenti-berhenti gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, dalam artian bahwa kita menemukan makna, menikmati ya setiap apapun episode yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena tidak jarang wanita-wanita tidak menikmati episode ini gitu ya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kelelahan secara emosional, kelelahan secara mental. Nah, mari kita sama-sama untuk belajar ya bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan kita begitu banyak media, begitu banyak cara agar kita benar-benar bisa berada pada kondisi di mana Allah ridho dan Allah menyediakan surga yang seluas langit dan bumi kan gitu ya, insya Allah ya. Oke, bagaimana menjadi tangguh tanpa drama? Kita mulai dulu dari selanjutnya sebentar. Oke ya. Ahwatilah yang dirahmati Allah, kita sama-sama paham bahwa pertumbuhan itu adalah fitrah. Ya. Kemudian kesehatan mental adalah amanah. Nah ini ya, kesehatan itu untuk sehat itu wajib ya, itu perintah ya. Baik sehat secara mental maupun sehat secara fisik. Kedua-duanya saling saling mempengaruhi. Ketika fisik kita sakit, mental juga kena. Begitupun sebaliknya. Ketika mental kena, maka fisik juga biasanya kena. Nah, gitu. Apakah lebih besar mental dulu yang sehat lalu kepada fisik atau sebaliknya? Sebenarnya ini sangat berkaitan, tetapi sebenarnya yang paling sangat menjadi berat adalah mental. Karena kalau mentalnya sakit, maka fisiknya itu benar-benar terkena. Tapi kalau kita mentalnya kuat, kalaupun kita mentalnya fisiknya sakit, maka itu biasanya dengan obat-obatan atau istirahat yang cukup saja sudah selesai. Tetapi kalau mental yang sakit ya, rasa sakit hati, kelelahan, kecewa ya, marah ya. Nah, itu biasanya menjadi sesuatu yang biasanya menjadi sangat tidak mudah untuk kita atasi gitu ya. Biasanya kan menangis gitu ya, sedih berlama-lama. Nah, dan itu biasanya juga akan sangat mempengaruhi bagaimana fisik kita. Nah, gitu ya. Nah, ini ada fenomena yang sering muncul, misalnya merasa bersalah saat ini berkembang karena adanya sesuatu yang bertabrakan, gitu ya. Inginnya mah saya teh hafalan ayat gitu ya, tapi ternyata, nah gitu ya, hafalan ayat tidak pernah dimurojaah karena saya teh sibuk di urusan domestik, ya nyuci, ya nyetrika, ya beberes, ya segala macam, ya bekerja juga di luar. Jadi akhirnya, aduh gimana nih hafalan ayatnya, misalnya nggak bisa terus gitu ya. Nah ini tuh kan akhirnya merasa gagal gitu ya, merasa gagal, kenapa sih saya itu gagal terus. Nah seperti itu ya, apakah saya itu begini dan begitu, nah gitu ya. Kemudian merasa egois ketika ingin me time, ngerasa bahwa kayaknya saya tuh nggak harus me time gitu karena dibutuhkan gitu ya oleh anak-anak saya, oleh suami saya dan sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya me time itu berbeda-beda ya, bukan berarti rebahan terus gitu ya. Me time kita bisa jadi menghafal ayat, me time kita membaca buku gitu ya. Bahkan itu pun bisa jadi ibu-ibu tertentu nggak ada gitu. Baca buku aja saya nggak bisa, nggak sempat gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang yang salah. Kemudian Ayo, salam. merasa kurang jika Ibu maaf itu ke mute, boleh di unmute dulu. oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya merasa kurang jika tidak sempurna di semua peran. Jadi semuanya harus sempurna, ya nggak ada yang sempurna ya. Tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak juga ada anak yang sempurna. Ya tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada. Jadi sebenarnya tidak tidak harus merasa cemas ya kalau kita kemudian tidak sempurna, tapi ini bisa jadi terjadi
ya. Kemudian overthinking karena standar sosial dan media. Ini hati-hati. Jadi alhamdulillah ya, sebenarnya kalau kita mau ditargetkan ya puasa medsos itu bisa. Ya, Ramadan ini kita puasa medsos gitu. Ya, tidak baca, tidak, karena memang sebenarnya kalau kita memiliki target-target yang tadi ya, me time yang bagus, itu sebenarnya tidak ada lagi waktu untuk membuka Instagram atau YouTube atau misalnya TikTok tuh nggak ada sebenarnya. Kan gitu ya. Tapi biasanya ada godaan-godaan itu kan. Nah, atuh baca Quran terus bosen katanya gitu ya. Capek maksudnya gitu ya. Baca buku juga capek gitu ya. Terus karena tidak ada lagi yang lain-lainnya, kerjaannya lebih produktif, akhirnya yang terjadi adalah ya ke medsos lagi. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Ini Ramadan. Sayang sekali kalau waktu kita digunakan untuk sesuatu yang tadi nilainya gitu ya, nilainya. Karena tetap saja ya, ketika kita lihat-lihat Instagram, ada saja yang lewat yang aneh-aneh gitu. Bisa jadi gegibahin artis lah akhirnya yang ngebuka, atau sesuatu yang sifatnya aib orang kita buka juga, misalnya kan gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah fenomena yang sering muncul ya. Nah, eh, fitrah muslimah ya, itu identitas dasar sebelum peran. Jadi kita lebih ke paham dulu ya bahwa kita itu punya identitas. Ya, identitas dasar muslimah mah adalah ya tadi ya, fitrah itu sebagai hamba Allah. Jadi ini dulu kan gitu ya yang harus dipegang ya. Jadi Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ya sebenarnya konsep ini mungkin semua orang sudah tahu, atau teman-teman atau ibu-ibu di sini sudah tahu banget ya. Maka dia ada di Azariyat itu ya, wa ma khalaqtul jinna, wa ma itu tuh berarti kan satu kalimat yang itu adalah terus menerus ya. Khalaqtul berarti kan menciptakan, al jinna wal insa, jin dan manusia, ila kecuali tidak ada yang lain ya. Liak buduni berarti kan kalau ila liak buduni berarti kan selama-lamanya ya. Dari mulai kita balik gitu kan ya sampai kita wafat. Kan seperti itu ya. Itu adalah konsep ya, atau itu adalah satu identitas yang harus kita pahami, bahwa sebenarnya sesungguhnya gitu penetapannya gitu ya, bahwa fitrah kita baik sebagai ibu, sebagai istri ya, sebagai muslimah itu ya, dimanapun kapanpun berada, setiap saatnya, setiap detiknya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tinggal kita tanya saja gitu ya, ketika detik ini proses ini sedang ibadah tidak? Pasti standarnya kita udah tahu ya gitu. Tapi bisa jadi ketika godaan itu ada, misalnya udah niat sih sebenarnya saya hadir di webinar ini, tapi tiba-tiba saya ketiduran gitu, tidurnya sampai akhir gitu ya. Berarti pada saat itu sebenarnya ada niatnya udah tercatat gitu ya, tapi menjadi tidak sempurna gitu kan ya secara kualitasnya, karena misalnya kita tertidur gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga kan kalau sebagai hamba Allah yang sebenarnya sedang ditolong oleh Allah, maka hal itu tidak akan pernah terjadi gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini jadi artinya bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh produktivitas. Semua orang produktivitas ya. Israel juga produktivitas tuh nyerang ya gitu kan. Amerika juga produktivitas ya, dia produktif sekali gitu kan, nyerang orang gitu kan ya, seperti itu. Apakah itu ditentukan oleh itu? Tentu tidak ya. Seberapa banyak yang dihasilkan uang oleh kita misalnya ya, karena kita wah luar biasa bekerjanya produktif. Tetapi apakah itu semua menjadi nilai diri yang yang diinginkan oleh Allah? Belum tentu ya. Kemudian bukan diukur dari seberapa sibuk. Nah, saya mah sibuk atau ya dari pagi sampai malam teh gitu ya, segala dikerjakan gitu ya. Tapi apakah benar kesibukan ini berhubungan dengan diri kita sebagai hamba ya? Cara kita bicara, cara kita berpakaian, cara kita bergaul, cara kita menyikapi sesuatu ya. Nah, ini biasanya yang menjadi, sekali lagi ya, yang harus kita yang harus kita hati-hati adalah persoalannya sama, reaksinya yang berbeda. Nah, kan begitu ya. Ada reaksi-reaksi yang ketika kita tidak nyadar, tidak ngait sama Allah gitu ya, tidak nyadar sebagai identitasnya sebagai hamba Allah, maka nyuci saja jadi marah-marah. Cuci piring jadi marah-marah gitu ya, nyetrika jadi marah-marah, masak jadi marah-marah, anak numpahin susu aja marah gitu kan ya, bisa jadi begitu. Karena pada saat itu kita sedang lost control, bahwa kita sebenarnya sebagai hamba Allah, kita tidak nyadar bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah gitu kan ya. Tumpahnya susu itu bukan anak kita yang menumpahkan, bisa jadi kan Allah sedang menyuruh anak itu untuk menumpahkan susu kan gitu ya. Nguji siapa? Nguji ibunya
kan gitu ya. Sabar nggak nih? Sabar nggak nih? Kan gitu ya. Bagaimana menyikapi? Kan seperti itu gitu. Jadi apapun ya, misalnya aduh orang lain mah udah beli baju lebaran nih, kita mah belum belum beli baju lebaran ya. Penyikapannya bisa macam-macam ya gitu. Bahkan orang-orang yang sebenarnya punya uang mah nggak usah juga beli baju lebaran kan gitu ya. Ini yang tidak punya uang juga ribut terus beli baju lebaran di mana urusan dananya baju lebaran teh. Rasulullah itu kan tidak menyuruh kita untuk membeli baju lebaran, tapi gunakanlah pakaian terbaik yang kamu miliki, yang udah ada dong ya sebenarnya mah. Itu mah budaya orang Indonesia ya gitu kan. Tapi ini bisa jadi bermasalah ya di masyarakat umum yang tidak paham, biasanya tidak baju lebaran aja penderitaan, sedih rasanya misalnya gitu ya. Gak beli baju lebaran di lebaran tahun ini mah gitu ya. Kan harusnya yang sedih bukan masalah baju lebaran ya. Sedih kalau kemudian kita ketinggalan tidak bersungguh-sungguh kan gitu ya, tidak sungguh-sungguh tahajud, tidak sungguh-sungguh tarawih, misalnya tidak sungguh-sungguh baca Al-Quran dengan artinya, tidak sungguh-sungguh hafalan ayat, tidak sungguh-sungguh membaca buku. Nah itu yang harus kita sedihkan ya, harus menjadi sesuatu yang ya Allah, apakah di Ramadan ini aku sukses atau tidak, kan begitu ya. Itu yang harus menjadi pertanyaan-pertanyaan terus dalam diri kita ya. Nah, gitu ya. Jadi bukan diukur dari seberapa sibuk, bukan diukur oleh produktivitas yang tidak jelas, tapi dari kesadaran sebagai hamba. Karena saya hamba, maka saya juga hadir di webinar ini karena saya hamba, gitu ya. Bukan siapa penyelenggaranya, misalnya gitu ya. Bukan siapa yang memberikan materinya, enggak, bukan itu. Tapi kehadiran saya adalah karena saya ingin detik-detik di Ramadan ini betul-betul detik-detik yang sangat menjadi mewujudkan identitas dasar saya, yaitu sebagai fitrah diri saya sebagai hamba Allah. Dimanapun itu dulu ya ibu-ibu, jadi hamba. Kita itu diciptakan sebagai hamba, ya. Jadi sangat aneh kalau kita jadi sombong, ya. Sangat aneh kalau kita merasa paling hebat, ya. Sangat aneh kalau kita merasa paling berkuasa, gitu ya. Nah itu kan tidak nyadar bahwa saya itu hamba. Jadi manusia itu tidak berhak sombong atas apapun pencapaian yang kita miliki. Karena yang berhak sombong makan Allahnya, gitu kan. Makanya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, karena itu haknya Allah, gitu ya. Jadi tidak ada manusia yang berhak untuk itu. Karena apapun sebenarnya manusia itu sangat tidak berdaya upaya, sangat lemah, ya, sangat butuh sekali pertolongan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Ya, bagi Allah mah mudah, ya, bagi Allah mah mudah. Kita yang saat ini sedang sehat walafiat pun sebenarnya tiba-tiba saja kita stroke tiba-tiba tanpa alasan, itu bagi Allah mah sangat-sangat mudah. Sehingga bagi kita penting untuk senantiasa berlindung kepada Allah, untuk senantiasa meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan. La haula wala quwata illa billah, ya. Nah ini dulu ya, jadi teman-teman semuanya kunci dulu, saya adalah hamba. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah sadarkan diri saya setiap detik dari kehidupan saya bahwa saya hamba. Hamba mah berarti kan setiap saat ini mau tidur saja pasti berdoa sebagai seorang hamba. Bangun tidur saja saya berdoa sebagai seorang hamba. Bahkan ketika lelah pun, ini saya harus berbuat sesuatu, udah saya mah hamba. Gitu ya, mau diapa-apain juga mangga. Begitulah dulu bagaimana Rasulullah dan para sahabat bekerja. Badar dalam keadaan saum, dah hamba saya. Siap ya, bahkan kekuatan itu bisa menjadi lebih besar. Ya, kemudian perang Khandaq, kebayangkan bagaimana menggali parit, menggali lubang yang ketinggiannya sebesar apa, ketinggiannya sekian meter, luasnya sekian meter supaya tidak bisa dilewati oleh kuda yang akan melompat. Kebayang, saum, siang hari berarti kan menggali itu siang malam ya gitu kan. Kebayang, tidak akan ada yang sanggup kecuali itu oleh kekuatan. Jadi kekuatan tauhid, kekuatan akidah, kekuatan sebagai hamba Allah, nyadar saya teh hamba gitu ya. Sehingga tenaga saya yang dikeluarkan pun mau itu susah, bahkan kalau perlu sampai pingsan sekalipun misalnya gitu ya. Karena saya hamba, berarti saya akan lakukan itu. Nah gitu ya, jadi dengan menyadari diri sebagai hamba, maka sebenarnya tidak akan ada ya istri yang marah-marah gitu ya karena suaminya tidak menghasilkan uang banyak gitu ya. Tidak akan ada ibu yang marah-marah karena anaknya tidak tidak melakukan sesuai dengan apa ekspektasinya kan begitu ya.
tidak merasa menyesali gitu ya, tidak merasa menggugat keadaan, kan seperti itu ya. Nah ini karena kita sebagai hamba, ingat hamba mah kuma gimana yang tuannya saja gitu. Siapa Tuhan kita? Allah gitu ya. Di bagaimanapun kita oleh Allah ya kita mah ridho saja ya, kita mah ikhlas saja ya gitu kan. Yang penting mah justru ikhtiar kita bagaimana agar Allah menjadi memberikan kasih sayangnya kepada kita semua ya. Oke, nah dalam psikologi ya, ini ada konsep spiritual well-being ya, di mana individu memiliki makna spiritual cenderung akan lebih resilient. Jadi sebenarnya kalau secara psikologi mah ya, orang-orang yang memiliki tingkat, nah gitu ya, tingkat spiritual yang lebih tinggi, maka dia lebih tangguh. Resilient itu tangguh, ya. Resilient itu adalah satu keadaan di mana ketika kita terpuruk, kita cepat bangkit lagi, gitu ya. Jadi balik lagi gitu. Sedih boleh, tapi nggak boleh berlama-lama muslimah mah gitu ya. Kecewa boleh ya, karena itu mah bagian dari normalitas ya. Tapi tidak lama-lama gitu. Dia cepat balik lagi, dia cepat move on gitu ya. Jadi kalau boneka yang itu mah ya, dia mau digebukin, apa dia tetap tegak kembali dengan cepat gitu ya. Jadi kemampuan resilient itu adalah kemampuan ketika kesedihan ya, kekecewaan gitu ya, dia cepat balik lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua memiliki regulasi emosi yang lebih baik ya. Jadi kalau dalam konsep psikologi sih sebenarnya makan ini dari barat ya. Nah, itu kalau kita lebih menarik ya ke dalam tatanan Islam, sebenarnya Islam itu psikologi banget sebenarnya gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki diri tadi ya, hamba Tuhan gitu, nama hamba Allah gitu ya, maka sebenarnya dia akan lebih bisa menahan gitu ya. Jadi ketika terjadi suatu pun paling yang diucapkan adalah astagfirullahaladzim atau inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya mah konsep dari itu semua sebenarnya lebih kembali lagi kepada itu sebenarnya mah ya. Kemudian lebih lebih rendah tingkat kecemasan eksistensialnya. Jadi biasanya aduh cemas ya gimana masalah masalah yang akan datang kan gitu ya. Dalam Islam itu kan Allah itu sudah memberikan kabar gembira ya. Barang siapa yang bertakwa maka aku akan bukakan jalan-jalannya. Kuncinya kan cuma itu sebenarnya ya kan gitu, apapun kehidupan episode apapun sebenarnya akan dibukakan oleh Allah gitu ya, manakala kita takwa. Berarti kan kalau ada yang salah dalam kehidupan kita, tanya saja ketakwaan kita sebenarnya ada apa gitu kan ya. Ada yang harus diperbaiki apanya gitu kan ya. Seperti itu kalau kita ternyata terus menerus digulung oleh persoalan-persoalan yang tidak pernah selesai. Nah, begitu ya. Kan sebenarnya kuncinya itu, ikuti saja. Banyak sekarang itu orang-orang yang bermasalah ya, iya mau bagaimana tidak bermasalah karena berhubungan dengan riba, misalnya kan begitu ya. Sering sekali ngutang sana, ngutang sini gitu ya kan seperti itu. Karena biasanya berawal dari cara hidup yang salah, gitu kan ya seperti itu. Kedekatan dengan Allahnya juga dipertanyakan, sholatnya garing gitu ya. Sholat mah sholat sih, tapi tidak terasa nikmatnya gitu. Ngaji mah ngaji sih, tapi tidak pernah ketika ngaji karena tidak tahu artinya tidak pernah menangis karena membaca isinya gitu ya. Karena orang-orang yang imannya luar biasa baca Quran dengan artinya pasti akan mengucurkan air mata gitu kan. Ayat-ayat itu dibacakan mencucurkan air mata karena saking gembira dengan kabar gembira dalam Al-Quran, kemudian juga menangis karena khawatir gitu ya bahwa siksaan itu akan menimpa. Nah gitu ya, jadi seperti itu ya. Sejarahnya dijadikan ibro kan demikian ya, sehingga membaca Quran itu nikmat, nikmat, nikmat rasanya kan seperti itu ya. Nah itu yang kemudian harus kita pahami ya. Nah fitrah sebagai perempuan itu ya, nah ini ya kalau secara ini ya, secara psikologi kan gitu ya, perempuan itu atau sebenarnya muslimah ya, fitrahnya adalah kelembutan atau compassion ya. Kita tuh lembut ya, jadi kalau ada ahwat yang kasar kayaknya nggak sesuai deh ya seperti itu ya. Kemudian fitrah kelekatan attachment, jadi biasanya yang merekatkan gitu ya, itu adalah biasanya ya ibu ya, istri, sok aja sok dari siapapun di rumah kita. Sekali lagi kemarin saya bahas ya, anak dari pulang sekolah mana mama gitu kan, yang dicarinya mama, mana ibu gitu kan seperti itu ya.
baik anak maupun suami pasti begitu, yang nanyanya ibu, ibu di mana, mama di mana, gitu, umi di mana, kan gitu ya. Itulah ibu. Jadi kalau tidak ada seorang ibu yang tidak dirindukan, aneh, itu ya, ada apa sebenarnya, kan seperti itu ya. Tinggal tanya aja ke diri, oh ya saya teh salahnya apa, kan gitu ya. Nah makanya penting sekali bagi kita untuk nanya ke anak-anak, ke suami gitu ya, apa yang paling tidak disukai dari diri kita gitu ya, biar kita juga evaluasi gitu kan ya. Oh, saya juga suka di apa, saya suka nanya ke anak-anak gitu ya, apa yang tidak sukanya apa dari diri mama. Lalu dia ngomong mama tuh gini gini gini, nggak apa-apa ya, karena itu bagian dari keterbukaan gitu ya. Jangan sampai justru kita merasa sudah benar, nanti di hadapan Allah kita berat. Nanti apa ya, anak-anak mendakwa kita gitu di hadapan Allah ya, atau mempersalahkan ya Allah, nah, gitu ya, ibuku ini, nah, gitu ya, nanti kan begitu, dia tidak menjalankan perannya sebagai seorang ibu kepadaku gitu. Nah kan begitu nanti ya. Nah ini jangan sampai nanti menjadi berat sekarang ya, sekarang. Termasuk juga berarti kan bagaimana kita kepada pasangan ya. Barangkali ada hal-hal yang kita ternyata banyak sekali kelemahan diri kita. Nah kan begitu ya. Eh, kan ada yang, lu gimana ya bu, suami saya mah nggak terbuka gitu ya. Oh, padahal dia tuh cina kalau di apa, kalau bersama teman-temannya mah dia rame gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah itu tinggal tanya. Mungkin saja ibu menyakiti perasaannya gitu ya. Mungkin saja merasa tidak nyaman ngobrol dengan kita karena kitanya mendominasi misalnya, karena kitanya terlalu mengatur-ngatur. Ingat bahwa fitrahnya yang mengatur memimpin itu adalah suami ya, walaupun katakanlah ya kita lebih oke lah misalnya perempuan muslimah cerdas gitu ya, tapi udah tetap ya, yang mengatur mah, yang memimpin mah arijalu qawwamuna 'ala nisa ya. Nah itu tuh dibantu. So kebayang dulu Rasulullah secara harta mah dia kurang ya, lebih muda juga usianya dari Khadijah, tapi Khadijah mempersilahkan, Khadijah memberi ruang, Khadijah memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk jadi pimpinan. Dia serahkan semuanya, berarti kan ini keuangannya, ini mangga, kan berarti ya mau digunakan untuk Islam silakan, gitu ya. Rumahnya, nah gitu, makanya disebutin juga bait Khadijah, enggak bait Muhammad ya, kan gitu ya. Karena tadi ya, keluar biasaannya, dan lihat akhirnya berarti kan tidak ada, berarti kan gitu ya, suami yang hebat kecuali di belakangnya ada istri yang hebat. Nah begitu ya. Jadi bagaimana justru kita menguatkan itu, posisi itu, gitu ya. Jangan menguatkan ego sendiri, diri sendiri, dari suami saya mah udah kumaha cicingeun, jadi sayangnya itu gimana. Nah tidak demikian, ini bagaimana gitu kan ya, yang cicingen ini gitu ya menjadi tidak cicingen gitu ya, karena dibantu oleh kita. Itu pasti bisa, asal ibu takzim kepadanya. Beda ya takzim ya ibu, menghormati, menghargai, memuliakan, kan gitu ya, menyediakan berbagai keperluannya, kan gitu ya, insya Allah. Karena bagi kita mah tidak tidak hitung-hitungan, saya yang capek sendiri gitu kan, misalnya kagak begitu ya. Tetapi kan ya tadi kita sama-sama, berarti kan ya gitu. Kemudian selanjutnya fitrahnya itu nurture, dia merawat dan menumbuhkan ya. Siapa yang merawat anak ya, siapa yang menyediakan segala sesuatu, kan ibu ya, gitu, dengan senang hati, dengan bahagia. Karena ini tapak-tapaknya yang akan menjadi apa? Menjadi nanti saksi di hadapan Allah bahwa aku udah gitu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah menjalankan tadi kan perannya sesuai dengan identitas saya sebagai hamba. Nah, begitu ya. Nah ini kalau dalam teori John Boyle Wibi, nah ya, karena kita bicara tentang pendekatan Islam dan psikologi, maka perempuan itu secara biologis dan psikologis memiliki sistem kelekatan yang kuat. Kelekatan sehat melahirkan rasa aman, ya. Jadi bagaimana sok aja ya, kalau anak sakit juga ada ibu yang dicarinya sih, gitu. Suami juga sama sih sebenarnya ya. Kalau sakit makan mamah dei gitu ya, kan itu ibu lagi ibu lagi. Nah gitu ya, karena dekat gitu ya, tidak bisa atau ya kalau tidak ada ibu mah ya, gitu. Ketergantungannya sebenarnya sangat kuat, depend on the other ibu, the othernya ibu ya. Itu demikian. Karena menciptakan rasa aman. Ya, kan begitu ya. Mencipta ke kita itu kan, wah muslimah mah ya jadi dokter ya. Jadi jadi psikolog juga gitu kan ya, jadi apa bendaharawan gitu kan ya.
Nah, itu segalanya sama ibu gitu ya di rumah itu gitu ya. Beberes segala macam sama ibu gitu ya. Yang harus diminta kepada Allah teh, wahai Allah gitu kan, tenangkan, kuatkan, bahagiakan ketika aku harus mengurus segala sesuatunya di rumah kan gitu ya, tidak kemudian menjadi mengeluh gitu, kenapa ini teh ini aku capek sendiri ya gitu. Nah itu ya, nah biasanya ibu-ibu muda yang masih belajar ya tiba-tiba memiliki anak pertama, wow gitu ya, dia rewas gitu ya, oh ya ternyata dulunya mah dia tidur teh apa ngerek gitu ya tiap malam, nggak bisa sekarang ya, anaknya bangun terus kan gitu ya, mau tidak mau. Nah apa ya, menyeimbangkan kan gitu ya, mental emosional kita itu adalah dengan kasih sayang ya. Selelah apapun, apa ya, secemas apapun atau ya se burn out apapun gitu ya, seperti itu. Ketika kita nyadar identitas kita hamba, maka itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Jadi itu sekali lagi ya, peristiwanya sama, reaksinya yang berbeda. Ya, ada orang-orang yang sekarang-sekarang Maya ada yang apa sih namanya teh, apa kalau apa takut sama bayi gitu. Apa teh Alia sekarang mah jadi namanya teh kalau ibu yang baru lahir tapi takut sama bayinya gininya. Apa eh demam ibu gitu, bahasa pakai bahasa Inggris biasanya Bu. Iya, jadi maksudnya ya eh, tidak mau ngurus bayi gitu ya, tidak mau ngurus bayi. Nah, itu kan aneh ya. Nah, ini kan makanya jika energi kelekatan tidak seimbang, maka mudahlah secara emosional. Nah, gitu ya. Tidak lekat gitu ya, bahwa ini teh bagian dari keluarga saya yang harus saya bimbing, yang harus saya rawat, yang harus saya bina, yang harus saya perhatikan. Nah, seperti itu. Ya, makanya energinya menjadi tidak seimbang. Akhirnya mudahlah secara emosional, marah-marah gitu ya, capek itu kan, seperti itu. Padahal sebenarnya segala sesuatu ketika di awal kalau saja sadar bahwa sebuah pernikahan ini dibentuk untuk beribadah, nah, kan begitu, sebenarnya tidak akan ada yang pasangan yang bercerai ya. Saat ini kan kenyataannya tidak demikian ya. Kemarin anak saya di pengadilan agama dia magangnya ya, karena dia jurusan hukum. Dia bilang di pengadilan agama di Batu Jajar itu rata-rata 40 sampai 50 pasangan bercerai. Every day, tiap hari, kebayang ya. Jadi lebih banyak yang bercerai daripada yang menikah sekarang itu. Padahal menikah itu luar biasa ya, biaya yang dikeluarkan juga biasa bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Tapi berakhir dengan perceraian. Kenapa? Ya itu tadi. Karena tidak sadar kedua pihak sebagai hamba Allah dan berperan berarti kan tidak juga sesuai dengan hamba Allah. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Nah, ini peran muslimah itu antara amanah dan tekanan sosial. Nah, tadi ya yang saya bicarakan ya. Jadi banyak kan ya, sebagai istri, sebagai ibu ya, kemudian dia juga sebagai anak ya. Kalau masih ada orang tua sebagai anak kan. Saya masih punya orang tua ya. Masih punya ibu mertua, berarti saya anak. Nah, bagaimana saya menyeimbangkan berarti ya. Nah, seperti itu perhatian saya terutama karena namanya udah sepuh ya, namanya udah sepuh itu gak bisa, kebutuhan mereka bukan hanya uang gitu ya, bukan hanya diberi uang, tapi mereka butuh perhatian, mereka butuh ngobrol ya, orang tua itu butuh ngobrol, kalau dia tidak ngobrol dia sakit kan begitu ya. Kemudian peran di anggota masyarakat, kemudian juga perannya di profesional, apalagi ibu yang bekerja seperti saya, ya bekerja mau tidak mau, dan itu harus menyeimbangkan ya. Saya juga harus betul-betul menyeimbangkan kewajiban saya di berbagai peran kan gitu ya. Nah, masalah muncul ketika peran dianggap identitas utama. Nah, kemudian peran lebih penting dari kesehatan jiwa. Capek, lelah di perannya, tetapi kemudian dia tidak nyambung sebagai identitas, sebagai identitas dirinya. Nah, begitu, padahal identitasnya saya teh hamba. Mau jadi istri, mau jadi ibu, mau jadi anak, mau jadi profesional atau anggota masyarakat, selama dia sadar bahwa saya sebagai hamba, maka semuanya akan dapat diatur. Semuanya akan dapat diatasi. Karena ini semua ketika kita sebagai istri, ibu, anak, profesional, anggota masyarakat, ini teh amanah. Ya, semuanya kan begitu ya. Ketika ini amanah, maka sebenarnya amanahnya dari siapa? Dari Allah. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun peran, apapun persoalan, apapun kegiatan gitu ya, apapun amanah yang dibebankan, selama itu dariku, maka tidak akan ada yang tidak sesuai dengan kemampuan. Semuanya sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan
ila usaha. Ya, itu pahami mau anaknya 2, mau anaknya 5, mau anaknya 10, mau anaknya 20. Kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka pasti sanggup. Yang tidak sanggup itu mah pandangan manusia. Kok anaknya banyak ya? Nyanggup gitu. Ah itu mah pandangan manusia. Kan gitu ya. Tapi ketika pandangan Allah mah insya Allah sanggup. Kan begitu ya. Tapi berarti tadi ya, mau anak satu juga kalau tidak terakidah himat, kalau tidak nyadar dirinya identitasnya sebagai seorang hamba Allah mah ya tetap saja ribet anak satu juga ya. Bahkan bisa jadi lebih repot. Nah, begitu ya. Karena tadi tidak menyadari peran atau identitas utamanya. Nah, berarti kan jangan sampai tadi ketidakstabilan emosi dalam berbagai peran, maka berarti merawat diri itu bukan egois ya. Jadi self care gitu ya, itu teh fitrah ya. Islam mengajarkan keseimbangan. Tubuh itu memilih hak, ruh juga memilih hak, apa? Kemudian keluarga juga memiliki hak ya. Jadi jangan sampai gini, ibu sibuk tapi tara olahraga. Kan kebayang ya. Kadang-kadang nih orang-orang mah tidak tahu gimana ya cara menghilangkan ini tuh saya tuh stres ya gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi itu bisa berkurang kalau kita jalan kaki. Nah, atau melakukan peregangan ya. Jadi fungsi kognitif kita sebenarnya akan sangat-sangat akan meningkat ya apabila kita olahraga gitu ya. Nah, ini biasanya ya kita jadi jarang minum air hangat, padahal air hangat itu menjadi dibutuhkan oleh muslimah yang tadi dengan berbagai peran tadi ya. Gitu. Minimal ya minum air hangat itu 8 sampai 10 gelas setiap hari. Bangun tidur itu minimal 2 gelas. Itu kan menghindarkan kita dari berbagai penyakit-penyakit kan gitu ya. Kalau itu saja sudah tidak diperhatikan mau seperti apa? Nah kan gitu ya. Kemudian ruh juga memiliki hak. Nah ini adalah hak ruh kita untuk sama-sama ada di majelis ini kan gitu karena tubuh kita perlu memiliki emosional yang stabil. Kadang-kadang kalau orang sudah tidak kuat itu biasanya mencari profesional ya. Saya juga sering sekali di perguruan tinggi ya di UPI sendiri menerima konseling ya dari mulai mahasiswa S1, S2 sampai S3 ya dengan berbagai keluhan-keluhan mentalnya gitu ya. Padahal semua orang sebenarnya memiliki tugas yang sama sebagai mahasiswa baik S1, S2, S3, tapi mereka memiliki persoalan-persoalan yang tadi gitu ya, yang ini tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka sudah lelah secara emosional sehingga mereka butuh ngobrol, mereka butuh konseling. Sebenarnya konseling itu kan gitu ya, lebih kepada bagaimana kita mengembalikan pikiran-pikiran yang irasional kepada pikiran yang rasional. Mengalihkan bagaimana menjadi logik kembali gitu bahwa apa yang terjadi itu seperti sesuatu yang sangat berat sehingga mereka tidak bisa menangani ini gitu kan ya. Walau kuncinya bahwa kuncinya sebenarnya mudah saja kan seperti itu ya. Bagaimana dia rehat kan gitu ya. Kemudian bagaimana dia juga berada pada satu lingkungan yang betul-betul memberikan ruhnya gitu. Jadi bukan hanya tubuh yang kita kasih makan, tapi ruh juga kita kasih nutrisi. Berarti kan nutrisinya yaitu tadi ya. Berarti dengan membaca buku, kalau kita makan berarti membaca Al-Quran, kan gitu ya. Kemudian ngobrol seperti ini. Nah ini adalah mendengarkan sebagai bagian dari bagaimana kita memberikan hak terhadap ruh kita. Karena kalau tidak, setiap persoalan itu bisa jadi kita lost control, ya. Jadi jauh ke Allah, jadi garing sama Allah teh. Nah ini yang berbahaya. Sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, tapi tidak terasa. Nah tidak terasa nikmatnya. Ini yang paling berbahaya ya. Kemudian keluarga juga memiliki hak. Nah tadi ya berarti kan sama-sama ya bagaimana kita menyeimbangkan itu semua. Jadi self care itu bukan pelarian, bukan kemalasan ya gitu. Jadi self care di sini adalah mengisi ulang energi ya tadi ya. Bagaimana mengisi ruh kita gitu kan, kemudian menjaga amanah tubuh kita ya. Kebayang ya ibu teh pengen sehat tapi tara olahraga, itu mah omdo kalau kata saya mah ya. Omong doang, nggak ada ya gitu. Pengen pengen tubuhnya sehat gitu ya tapi makan karbo terus menerus ya itu mah omdo kalau kata saya mah ya gitu ya tara makan sayur gitu ya. Nah itu mah omdo kalau kata saya ya. Sebenarnya kita mah alhamdulillah sama Allah tekannya diberikan nikmat begitu banyak sayuran ya, tidak harus mahal kan ya, tidak harus mahal ya, bahkan daun singkong nggak bisa jadi gratis ya, minta sama tetangga gitu kan ya gitu. Jadi bisa semuanya kan seperti itu. Jadi tidak makan sesuatu yang justru membahayakan ya. Sekarang itu biasanya belum banyak yang bisa move on ya dari kagorengan. Nah itu buka puasa itu tidak bisa kalau tanpa kagorengan. Nah itu kan padahal justru itu yang
berbahaya kan gitu ya tanpa kita sadari. Teu nanaon atau iya betul teu nanaon kalau minyak yang kita makan itu satu mil sekian, tapi kalau numpuk setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun, berapa liter yang sebenarnya apa si minyak itu kan kandungan minyak itu ada dalam tubuh kita. Nah, itu yang paling apa yang tidak kita sadari kan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mencegah kelelahan emosional nah gitu ya. Jadi self care itu butuh ya. Jadi bukan berarti tidak ya kan gitu. Gak usah olahraga, gak usah istirahat gitu ya. Atau istirahat juga nggak nyaman gitu kan seperti itu. Nggak begitu ya. Jadi silakan ini adalah bagian dari self care kita ya membaca ayat bersama-sama dalam lingkungan karena begitulah ya ya Rasulullah itu dalam kehidupannya sakitnya hanya 2 kali ya gitu ya. Jadi kenapa? Karena beliau sangat menjaga sekali cara dia bagaimana menyeimbangkan ya antara hak tubuhnya, hak ruhnya dan keluarganya. Jadi kata Aisyah itu perut Rasulullah itu seperti gundukan batu-batu. Kebayang nggak? Kan Aisyah sama istrinya ya jadi tahu dong isi apa perutnya ya seperti gundukan batu. Gundukan batu di perut seperti apa six pack dong? Ya nggak? Gitu. Rasulullah tak 60 tahun, 60 tahunan ya ketika menikah dengan Aisyah itu. Aisyah itu masih muda, ya. Rasulullah itu udah 60-an tahun gitu. Tapi masih six pack, kebayang nggak perutnya six pack gitu. Kebayang Rasul itu nggak suka sekali dengan laki-laki yang mohon maaf ya, Ikhwan yang perutnya gembrot gitu, yang gendut gitu ya. Aduh, itu mau bagaimana? Ya tenyunah, itu tanya nu gitu teh berarti kan. Berarti olahraga gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana kita menyeimbangkan gitu ya. Padahal Rasulullah itu sibuk loh, kepala negara gitu ya. Wah, dia ngurus umat, bukan umat ecek-ecek gitu kan ya. Gitu ya, semuanya dia urus gitu. Istri-istrinya juga ya, bukan satu dua istri-istrinya. Banyak ya. Tapi bisa menyeimbangkan itu ya. Cerdas demikian ya. Jadi itu yang harus dipahami. Rasulullah saja olahraga, bagaimana kita tidak olahraga ya. Kuncinya apa ya? Konsisten dan Allahumma paksakeun. Nah, ibu-ibu itu biasanya hoream. Nah, gitu ya. Itu mah sudah tidak fitrah lagi kalau kita nurutin hoream. Kan gitu ya. Jadi kita itu ya harus memikirkan itu sebagai sesuatu yang memang menjadi wanita tangguh ya, karena nggak bakal bisa tangguh ya ketika ada persoalan aja kita memble gitu ya. Kenapa ya tadi ya, karena tidak siap tubuh kita juga nerimanya, mental kitanya juga tidak kuat gitu ya. Karena sebenarnya kita tidak bisa mengingat dengan hantaman-hantaman ujian yang akan Allah berikan kepada kita walau alam kan gitu. Karena sejatinya kata Allah ya begitu, jangan mengaku beriman kan gitu sebelum aku uji. Jadi ujian itu butuh kan, dibutuhkan atau dah ya. Kalau nggak ada ujian mah nggak bakal tahu kita setangguh apa, ya kan gitu. Tidak akan tahu tidak akan tahu kalau kita tidak diberi persoalan-persoalan, ya kan gitu, soal-soalnya seperti apa. Nah makanya ketika soal-soal itu gagal kita itunya ya bakal seperti itu aja di remedial we. Marah-marah tidak punya duit ya bakal terus aja nggak dikasih duit sama Allahnya kan begitu ya. Jadi kuncinya itu ya. Nah oke ya. Nah ini ya sekali lagi tadi ya mengelola peran tanpa kehilangan diri. Pisahkan identitas dan peran. Saya adalah hamba Allah, ini mah identitas. Saya adalah ibu, ini adalah peran. Nah, ini ya yang harus yang dipahami sekali lagi dari apa yang tadi sampaikan dari awal sampai saat ini. Nah, gitu ya. Jadi tetap saya mah adalah hamba. Kalau hamba mah ya tadi ya tidak akan menjadi salah gitu kan ya ketika memerani berbagai peran yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, ini rasa bersalah dan kesehatan mental. Kalau healthy good mah muncul karena melanggar nilai. Jadi rasa bersalah yang sehat gitu ya. Nah, ini mah muncul nanti karena memang kalau melanggar nilai ya saya salah gitu ya. Dan mengakui kesalahan itu. Nah, makanya kan jangan menjadi merasa ingin benar sendiri gitu ya. Makanya nggak mau misalnya nanya ke anak juga. Nah, ibu-ibu harus sering minta maaf ya sama anak gitu ya. Coba salahnya mama itu apa? Karena ternyata banyak anak-anak juga ya yang kemudian sering konsultasi sama saya itu ya karena tadi saya mah tidak terbuka sama ibu gitu. Soalnya ibu mah suka kayak gini katanya. Saya suka nanya bagaimana kalau ibu tahu teteh konsultasi sama ibu. Paling juga dia bilang gini, ngapain kamu teh konsultasi-konsultasi segala ngerakeun cenah gitu. Ya,
Lu gitu-gitu wae mah atuh menit kudu konsultasi segala. Nah, itu teh tidak memvalidasi perasaan. Ya. Ingat bahwa kalau kata kita mah persoalan itu teh mungkin remeh temeh, ya. Tapi bagi anak mah itu persoalan yang besar. Jadi sekali lagi jangan meremehkan masalah apapun yang ada pada diri anak. Validasi perasaannya. Kalau dia tersedih, kalau dia terkecewa, kalau dia tidak nyaman, validasi itu. Ya, walaupun mungkin dia dalam keadaan salah gitu ya, gitu peluk saja. Oke ya, ibu paham dengan apa yang terjadi pada ade sama tete. Nah gitu ya dipeluk. Karena anak itu perlu pelukan. Kalau saya tuh suka kalau misalnya ya anak kelihatan lelah sini mama peluk, mau dipeluk sama mama, itu padahal anaknya udah gede, udah remaja gitu ya, udah dewasa lah gitu kan ya sini mama peluk karena tetap anak masih dewasa apapun, sekolot apapun saya mah anak gue tetap kan gitu ya, sehingga butuh itu. Makanya kalau anak-anak lari kepelukan lain jenis yang bukan mahramnya, karena mungkin saja ibu bapaknya tidak pernah memeluk ya. Wah, anak-anak butuh pelukan loh, karena dia juga sama dikasih ujian, dikasih masalah, capek, lelah, dia juga ya. Mungkin dia juga butuh pelukan. Mau dipeluk sama mama, mau dipeluk sama ibu, mau dipeluk, nah gitu ya. Perhatikan mimiknya, perhatikan, nah, itu seperti itu ya. Nah itu ya. Karena ya itu bagian dari yang harus tadi ya, bahwa ibu itu ya tadi ya, segala-galanya ibu, kelekatannya semuanya pada ibu ya. Karena sebenarnya kalau rasa aman itu sudah ada, dia dapatkan dari seorang ibu, maka dia tidak akan pergi kemana-mana ya. Dia tidak akan mencari kelekatan-kelekatan lain gitu kan, seperti itu ya. Kemudian healthy guilty itu adalah mengarah pada perbaikan ya. Gak apa-apa bu, kita itu manusia biasa ya teteh-teteh ya. Pernah salah, pernah gagal, ya pernah ya melakukan berbagai kelemahan-kelemahan lain ya. Ya nggak masalah. Kan kita justru kan kata Allah mah manusia itu memang diciptakan begitu ya. Yang tidak pernah salah mah kan malaikat, sementara kita bukan malaikat kan gitu ya. Yang penting tadi bahwa kita mau memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Ingat, waktu kita semakin bergulir itu semakin berkurang, bukan semakin nambah ya kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat kesalahan-kesalahan kita ya, baik terhadap Allah kemudian juga kepada sesama manusia yang paling penting ya. Ini harus juga karena kalau kesalahan kepada manusia mah tidak bisa langsung kepada Allah ya, harus kepada manusianya lagi gitu ya kan, seperti itu. Makanya hindarkan gibah ya, gibah itu harus dimintai minta ampunnya kepada orang yang kita gibahi loh, dan itu tidak mudah kan gitu ya. Aduh maaf ya kemarin saya tuh ngegibahin kamu tentang ya itu nggak enak gitu ya, makanya sebaiknya hindari bergibah. Nah begitu ya, karena kesalahannya bisa jadi eh, berbahaya gitu kan buat kitanya. Nah, sementara rasa bersalah yang toksik, ya yang tidak sehat, itu karena merasa bersalah karena tidak sempurna. Itu seakan-akan harus sempurna apa-apa teh ya. Sekali-kali kita memang harus membiarkan diri kita, is oke lah, kerudung saya ini ada mengsol dikit, gak apa-apa, gitu kan ya, seperti itu ya. Kemudian gak apa-apa, saya ada jerawatnya di muka saya, gak apa-apa gitu ya. Jadi jangan merasa harus sempurna seperti seseorang atau siapapun yang influencer yang sangat cantik misalnya ya, sangat sempurna pakaiannya gitu ya, atau sangat luar biasa, enggak. Kita adalah diri kita ya, tidak harus sempurna kan, seperti itu. Kemudian merasa bersalah saat istirahat. Nah, itu kadang-kadang ada ibu-ibu yang ngerasa kayaknya saya nggak bisa beristirahat gitu, harus terus-menerus, enggak juga. Kita butuh beristirahat ya, kita butuh merehatkan diri kita ya. Kemudian merasa bersalah saat berkata tidak ya. Kalau memang kita memang tidak mampu ya, tidak bisa ya, katakan saja tidak ya, mungkin dengan cara yang baik ya, supaya tidak menyinggung orang yang meminta kepada kita. Nah seperti itu ya, jangan sampai ada rasa-rasa bersalah yang itu justru tidak sehat gitu ya. Nah ini dia menemukan makna dalam perjalanan kehidupan kita sampai akhir ya. Satu, niat dulu ya kan gitu ya, bahwa bagaimanapun ketika kita berada pada kondisi ini adalah ya ini ya. Kemudian semuanya ada dalam rangka tadi ya, lillahi ta'ala, dalam rangka mardotilah kan gitu ya, bahwa semata-mata dilakukan niatnya adalah niat yang baik, tidak ada niat yang buruk sedikit pun ya. Walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari mungkin menyakiti orang lain ya, mungkin menyinggung orang lain ya gitu, atau tidak sadar bagaimana kita memperlakukan anak atau suami tidak pada tempatnya. Nah berarti kan terus-menerus evaluasi diri ya. Sekali lagi kita mah karena kita mah takut nanti penghisaban di hadapan Allah. Hanya itu kan gitu ya, seperti itu. Udah mau kerja keras tapi kita nyata nggak ikhlas, wah kan itu bahaya ya kan gitu ya. Nah gitu ya, merasa paling
merasa paling hebat di rumah gitu, atau yang merasa paling berjasa di rumah gitu ya, sehingga ya tadi ya membuat kesalahan-kesalahan yang justru menyakiti anak-anak atau pasangan-pasangan kita atau siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian prosesnya tentu ya, proses yang ini semua adalah proses yang baik ya, proses yang Allah sukai ini semua gitu ya. Kemudian dengan kesadaran, sadar ya, makanya sholatnya harus sadar Bu ya, ketika sholat nggak sadar aja lupa rakaat. Ya, karena kitanya kemana-mana gitu ya, akhirnya tidak sadar. Nah, kemudian peran dijalani sebagai ibadah, pertumbuhan pahami sebagai amanah, luka dipahami sebagai proses pendewasaan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tidak ya, pasti ada kecewa, ada luka, ada kesedihan ya. Itu mah bagian dari proses pendewasaan. Wah, Allah digituinnya teh, kan gitu ya. Kalau tanpa luka, tanpa kesulitan, ya tanpa kegagalan, tanpa kelemahan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi dewasa dalam menyikapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Bertahanlah gitu kan ya. Tetaplah menjadi tangguh di badai apapun yang menerpa kehidupan kita, karena sebenarnya yang harus dipahami oleh kita bahwa itu semua Allah tetapkan bagi kita untuk menguji sebenarnya seberapa kuat, seberapa tangguh kita terus bertahan. Kemudian yang ketiga ya tadi ya, tentu ini menjadi pondasi bagi kita semua adalah salat dengan hadir ya. Hadir meminta, karena Allah itu dekat. Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita. Itu mah udah janji Allah ya. Nah, hadirnya sholatnya benar-benar ya, memang harus diupayakan, diperjuangkan. Bukan sholat yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, selesai tanpa makna, ya tanpa terasa kehadiran Allah dalam jiwa kita, tanpa membuat kita menangis terseduh karena kita ingin ada dalam perlindungan Allah, ada dalam kasih sayang Allah, ada dalam kecintaan Allah ya. Karena kalau kita merasakan kehadiran Allah dalam sholat kita, insya Allah Allah akan menampakkan dirinya ya ketika kita dia di surganya kelak insya Allah ya. Kemudian zikir secara regulatif ya, artinya terus menerus ya kan gitu. Ketika ada waktu-waktu kosong ya, mungkin kita sedang di mobil ya, itu zikir saja ya. Jangan scroll medsos gitu ya, sayang soalnya waktunya ya kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya hadunan syukur Bu. Ketika Ibu tadi sahur aja, Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku kekuatan untuk sahur dengan makanan yang tersedia. Ya, syukur ketika suami dalam keadaan sehat saat ini, syukur ketika anak-anak juga dalam keadaan sehat, ya, syukur atas apapun yang Allah berikan. Jadi diingat, kemudian disyukuri, Alhamdulillah ya Allah, atas kemampuan saya untuk bisa hadir di webinar ini. Nah, itu tuh syukur. Disampaikan itu Bu ya, diucapkan. Nah, seperti itu ya, syukur masih punya rumah yang tetap berdiri ya, tidak terkena badai. Sekarang itu lagi musim badai ya, kita berlindung ya. Kemudian apapun disyukuri. Jadi ingat kata Allah, in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, aku tambah nikmatnya. Nah, makanya kalau wala in kafartum, nah kita lupa syukurin apa-apa teh ya. Punya air teh, air yang mengalir saja harus disyukuri. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah atas air yang mengalir hari ini di rumahku. Disyukuri apapun ya. Terima kasih untuk apapun. Nah, itu tuh syukur alhamdulillah dimudahkan kendaraan untuk aku berjalan. Nah, itu tuh disyukuri, jangan ngelihat yang kurang-kurangnya. Ibarat kata ada jerawat satu di muka. Ini biasanya kalau tidak bersyukur ngurusin jerawat aja yang satu itu. Padahal ada 99,9% ya di bagian wajah itu yang tidak ada jerawatnya. Nah, itu tidak disyukuri. Ya, nah itu bahaya. Ya. Karena ngurusin satu jerawat saja itu malah menghabiskan waktu berjam-jam bahkan ya, bahkan itu bisa merusak kebahagiaan dirinya. Nah, itu yang berbahaya ya. Syukuri yang ada saja yang dimiliki, maka Allah akan memberikan berbagai banyak nikmat dan syukur-syukur lain ya. Insya Allah, oke, jazakumullah khair kasiran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan Ibu. Materinya sangat daging sekali ya hari ini. Ternyata seorang ibu itu, seorang istri itu banyak banget jalan-jalan menuju surganya ya Bu ya, dengan tadi tugas-tugas yang memang sudah diperankan gitu ya, diberikan oleh Islam gitu ya. Mungkin itu ya untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin dari ibu-ibu, teteh-teteh, kita langsung buka saja apa
sesi tanya jawabnya buat ibu-ibu teteh yang mau bertanya, ingin bertanya boleh dibuka kameranya langsung bertanya aja boleh, mangga. Eh, Terus kalau misalkan memang ingin melalui chat juga boleh, silakan langsung ditulis saja chatnya. Mangga, ada yang mau bertanya dulu? Boleh, Ibu langsung aja disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Waalaikumsalam. teteh mangga. Saya dari tanya gimana cara mengelola emosi atau perasaan gitu ya ketika misalkan ada yang tidak sesuai pada pasangan atau ada keinginan kita yang tidak sesuai gitu ya. Misalnya ketika ingin mengajak pasangan hadir di kajian-kajian tapi dia tuh selalu merasa sekarang mah bukan saatnya untuk ngaji, bukan saatnya untuk cari ilmu lagi, tapi uh, Wah, kelihatannya terlempar ya teh. Iya, sinyalnya jelek sepertinya. Jadi kelempar. Nanti di apa namanya ditanyakan kembali. Ibu, eh, maaf Ibu KBP itu dengan siapa Ibu namanya? Masih belum konek kayaknya ya Bu ya. Kayaknya masih itu apa masih belum ini. Iya. Yang lain aja barangkali. Ini Ibu ada dari Siti Nurjana. Teh bisa konsul pribadi dengan Bu Ina katanya gitu Bu. Mangga, mangga silahkan, mangga. Nanti kasih aja nomor saya ya, Oh mangga. iya, baik Bu. Ya, mangga Ibu atau Teteh KBP boleh dilanjutkan tadi maaf masih kepotong, jadi boleh diulang lagi aja untuk pertanyaannya. Silakan. iya, pertanyaannya sih gimana cara mengelola perasaan gitu ya ketika ada hal yang keinginan yang tidak terpenuhi atau tercapai gitu. Ya contohnya misalnya tadi ketika mengajak pasangan untuk ikut hadir ke kajian, tapi dia selalu merasa saya udah cukup gitu untuk ilmu-ilmu agama. Jadi ya jangan kebanyakan ilmu agama gitu. Nah, dan sekarang juga bukan saatnya untuk cari ilmu, tapi sekarang mah ya untuk dipakai gitu. Nah, itu gimana ya cara biar nggak ada kesel atau kecewa, tapi meskipun ya tetap aja ada sih kecewanya. Ya Sedihnya gitu ada aja ya sih. teh ya, sedihnya ada. Oke. Langsung aja teh Alia, tiba jawabnya. Ya. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya Teh Anggi ya ini ya. Eh, ya, kalau misalnya kita mengajak suami itu karena kasih sayang kan ya Bu ya. Karena kita tuh kasih dan sayang gitu kan ya. Bukan karena kita teh benci kan berarti kan begitu ya. Nah, berarti kan harus dipisahkan ya antara hasil dengan proses. Nah, gitu kan. Kalau hasil itu wilayah mana? Nah, itu makan wilayah Allah ya. Yang memberikan hidayah, yang memberikan kekuatan bagi dia untuk kemudian melaju ke majelis ilmu itu kan Allah, bukan kita ya. Kita mah tugasnya adalah mengajak. Nah, tugasnya kita mah adalah memberikan motivasi gitu ya kan seperti itu. Ya kalau pandangan dia misalnya ya mencari ilmu mah udah salah berarti kan itu tetap harus dibenarkan ya kan kata Rasulullah mah utubul ilmu minal mahdi ilalahdi kan mencari ilmu itu dari mulai buayan bahkan sampai liang lahat berarti kan tidak berakhir sebenarnya kalau mencari ilmu mah ya karena itu bagian dari perintah kan sebenarnya berarti kan ilmunya belum nyampe berarti ke arah itu kan yang saya pahami mah mencari ilmu mah adalah sampai liang lahat sudah saja seperti itu. Nah ibu jangan berpikir bahwa dia tidak memproses informasi itu
sebenarnya dia memproses informasi itu. Bahkan kadang-kadang kan gitu ya, ada sebagian gitu suami-suami yang merasa tidak mau kalau gitu ya, kalau misalnya diperintah atau misalnya dimotivasi atau misalnya diajak oleh istrinya. Nah mungkin teteh bisa mencari strategi lain. Kalau begitu ajarkan aku ilmu. Nah, begitu ya. Jadi dia yang mengajarkan, gitu ya. Nah, ini tuh ada ibu-ibu loh yang pengen cari ilmu. Ayo atuh udah ayah mau jago ilmunya. Ayo atuh ajak saya yang belajar ke ayah. Gitu ya, sok ajarkan gitu ya, atau ke bapak atau ke siapa gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi silakan seperti itu ya. Jadi jangan kalau kalau laki-laki itu biasanya yang sebagian gitu ya. Karena ngerasa dia tadi ya fitrahnya mah kan pimpinan ya bagaimanapun dan itu teh ada berarti kan ya makanya pimpinan itu biasanya tadi ya karena dia tidak merasa bahwa harus diajarin oleh istrinya dia nolak gitu rejected gitu enggak cuma itu mah biasanya sebenarnya dia tahu bahwa dia itu harus seperti itu tapi karena ibu yang ngajaknya jadi dia rejected kayak gitu enggak gitu kan ilmu mah udah sekarang mah tinggal pakai aja nah gitu kan ya seperti itu sebenarnya bisa jadi itu ke ibu juga ngomongnya pakai dong gitu kan seperti itu bisa jadi kitanya juga kurang sopan ya atau tidak nyaman nyampainya dan sebagainya bisa jadi ya gitu. Nah, gitu kan yang kedua ya tadi gitu kan ya sebenarnya ada sisi yang suami-suami yang egonya terluka gitu ya makanya kemudian akhirnya karena ngerasa itu istrinya terlalu mendominasi akhirnya dia diem nggak mau gitu ya udah nggak ngomong sih tapi diam gitu ya makanya ada istri-istri yang mengatakan gimana ya suami saya mah nggak terbuka ada gitu ya nah itu teh bisa jadi justru kalau di lingkungannya dia rame sebenarnya dia bisa ngomong tapi kenapa ke istrinya enggak gitu karena bisa jadi terlalu mendominasi gitu ya mungkinnya pernah terluka juga oleh apa yang kita sampaikan sehingga seperti itu ya kan memang kita ya sebagai seorang muslimah butuh ilmunya juga untuk bagaimana menyampaikan dengan cara yang enak, ya, yang nyaman, yang tidak terasa menggurui, yang tidak terasa memerintah. Nah, itu memang seperti itu. Mungkin dengan cara-cara dialog ya dan sebagainya gitu ya. Tadi kalau misalnya nyasop atuh dia ada diajak itu juga tetap aja nggak mau. Berarti kan kita mah yang penting kan yang jadi pahala bagi kita mah mengajak ya dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan yang ibu pahami gitu ma'ruf itu kan seperti apa ya gitu kan adapun hasilnya mah tetap ya da insya Allah tuh ya doanya sok sekarang apalagi ini Ramadan ya ini teh kan akan ada malam Lailatul Qadar ya minta saja menjerit kepada Allah ya da insya Allah rasa kasih sayang kita ya itu mah akan menggetarkan insya Allah akan menggetarkan langit ya akan menggetarkan petugas-petugas langit gitu kan ya bahwa ada yang meminta yang merajuk gitu kan ya dan Allah juga pastikan mendengar gitu ya rajukan itu hanya kalaupun belum nggak apa-apa kan sebenarnya semakin sering kita doa yang penting mah itu mah udah jadi pahala aja buat kita mah kan seperti itu ya jadi kan kuncinya itu kalau sebagai hamba mah ngikutin aja skenario Allah seperti apa tapi upaya kita terus menerus berarti mudah-mudahan dengan cara ini kita lebih memperbaiki salat kita yang lebih sadar lebih khusyuk gitu kan ya ngaji-ngaji kita juga lebih khusyuk juga nah itu berarti kan yang harus terus menerus kita dawamkan ya kita terus mintakan kepada Allah gitu ya Insya Allah sih teh ya kalau sudah pada waktunya Allah juga akan membuka jalannya. Kadang-kadang yang diajak lebih hebat daripada yang mengajak, nanti biasanya begitu juga ya. Kalau Allah sudah menghendaki ya, kuncinya adalah sabar. Karena lebar kalau kita nyuruh, tapi kitanya juga marah, kitanya kecewa, berarti itu mah kita sudah memasuki wilayah Allah. Ya, nah kadang-kadang kita mah suka memasuki wilayah Allah gitu. Ya iya nggak bakalan bisa tuh ya. Apa dianya mau sholat, dianya mau ngaji, dianya mau tergerak, hatinya itu mah wilayah Allah. Ya, wilayah kita mah adalah ikhtiar, gitu ya, insya Allah. Enggak yang lainnya. Segitu dulu ya, Teh ya. Ya, jazakillah khair. Alhamdulillah. Oke, Ibu, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Kuspayanti. Bismillah, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Kadang kita tahu ilmunya dalam berakhlak beradab pada suami, pada anak, tapi pada kenyataannya kadang dalam beberapa hal gagal lagi dalam menerapkannya. Sadarnya
setelah kejadian terjadi, bagaimana seharusnya menyikapinya, dan biasanya berapa lama pembiasaan diri terhadap ilmu tersebut hingga menjadi akhlak diri, atau tips akselerasi diri dalam menerapkan ilmu tersebut menjadi akhlak diri kita sebagai seorang istri dan ibu. Jazakillah ibu, katanya gitu, Bu. Mangga ibu. Oke, terima kasih ya Ibu Kuspayanti ya. Nah, Ibu semua orang berproses ya. Jadi bukan hanya Ibu saja ya. Ibu-ibu yang lain juga ya bisa jadi seperti itu. Saya juga berproses Bu ya sama ya. Jadi tidak kemudian nah karena ilmu kan. Nah, ini adalah sebenarnya akselerasi ini yang sekarang Ibu sedang ikuti ini adalah akselerasi ya. Nanti yang penting mah tadi ya jauhkan dari diri kita sikap-sikap tadi ya, merasa dominan ya, merasa egois, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa paling berjasa, merasa bahwa semuanya saya gitu. Nah, itu teh kan itu yang harus kemudian kita sadari. Kan gitu ya. Sadarnya setelah terjadi, alhamdulillah Ibu sadar. Karena banyak juga yang tidak sadar walaupun sudah terjadi. Ini proses, Bu. Jadi Bu Kuspayani sebenarnya ya sedang memproses ini Bu Kuspayanti itu ya. Nah seperti itu. Tapi kan begitu terus berarti ibu belum ditolong sama Allah. Mungkin tahajudnya perlu diperbaiki, ya. Mungkin sholatnya perlu diperbaiki. Keinginannya sudah ada, kenyataannya akhlak belum ada. Nah berarti kan ada sesuatu yang salah. Ingat bahwa kita itu kan tahu apa kita itu akidah, tauhid dan akhlak kan gitu ya. Berarti benerin dulu tauhidnya kepada Allahnya ya kan begitu kalau tunduk patuh kepada Allah maka pasti insya Allah ya dalam pensikapan kepada hamba-hamba Allah lainnya apalagi anak dan apalagi suami pasti akan menjadi lebih baik karena tadi ya kuncinya kan ketika apa marah itu gitu ya karena ibu tidak menerima kenyataan akan apa yang terjadi gitu kan ya seperti itu sehingga tadi sebenarnya memang kenyataannya misalnya teh ya katakan anak misalnya ya handuknya di mana aja kan ada dua peristiwanya sama tapi reaksinya berbeda ibu bisa jadi marah-marah Ari kamu tuh terbalik pisan nah itu kan berarti kan kondisi yang sangat tidak tidak sesuai kan gitu ya tapi ada hal yang kemungkinan cara yang disampaikannya membuat Allah suka gitu ya kan seperti itu ya jadi mungkin dengan kata-kata yang lebih yang lebih membuat anak juga menjadi lebih paham dan itu memang butuh waktu berapa lamanya nah itu hanya Allah yang akan karena setiap orang bisa jadi berbeda pembiasaan si A dengan si B itu menjadi berbeda sehingga berapa lama sih pembiasaan dirinya gitu ya nah itu tidak bisa ditetapkan ya tetapi tadi muncul dulu kesadaran ya dan kemungkinan ibu juga harus sering meminta maaf ya kalau misalnya ibu ternyata kepada anak itu melakukan kesalahan-kesalahan maafkan ya itu ya tadi sepertinya ibu terlalu berlebihan marah ke adik gitu ya atau juga kepada suami kan gitu ya apalagi kalau misalnya makanya di rumah itu harus sering dilakukan berjamaah ya kalau bapaknya ke masjid pulang dari masjid kalau misalnya pulang dari masjid kan minta maaf gitu ya atau seperti apa atau kalau sedang berjamaah sama bapaknya minta maaf karena memang banyak sekali kesalahan-kesalahan kita ya kepada anak juga gitu Bu jadi minta maaf gitu ya mungkin ada forum dengan keluarga dengan anak dengan suami ya di situ kita menjadi bahan bagaimana kita meminta maaf dengan tulus kepada mereka nah nanti Allah yang akan menuntun jiwa kita sehingga menjadi lebih lembut ya menjadi lebih tahu ketika pun ada sesuatu nah itu kita lebih menahan diri gitu ya untuk tidak mengucapkan mengintonasikan hal yang tinggi misalnya gitu ya ketika terjadi sesuatu nah gitu ya ya kalau gagal itu sesuatu yang berproses Bu yang penting tadi alhamdulillah ibu sudah sampai pada taraf udah begitu sadar diri bahwa itu salah segera minta maaf pada suami dan anak yang lalu kemudian minta kepada Allah ya ketika persoalan-persoalan itu datang ibu akan lebih menyikapi dengan lebih baik lagi semua orang berproses ya berproses anti sama saya juga ya kita semua berproses ya makanya bertumbuh itu kan gitu ya menjadi sesuatu yang memang fitrah nah gitu tapi kan berarti bertumbuh dengan fitrah itu perlu dengan ilmu ya jadi tidak ada orang yang tiba-tiba dia mah ya meni sabar menghadapi anak teh enggak kecuali dia memang membahasnya dia memproses dirinya dengan ilmu ya insya Allah nah makanya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ibu masuk karena siapa tahu ada ilmu-ilmu yang
nyerap ke diri kita, malaikat juga hadir di tengah-tengah kita ya, sehingga itulah yang akan menjadi pertolongan ya, jangan dianggap remeh, namun sih bara rosen, nah itu jangan seperti itu ya. Jadi kita terus menerus ya, karena berproses, dan kemudian juga ya harus waspada, karena ujiannya bisa jadi kemarin mas saya lulus di ujian itu, kenapa sekarang di ujian ini saya nggak lulus gitu ya. Nah proses lagi gitu ya, terus menerus begitu. Makanya Allah tuh memberikan konsep istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah, kan begitu ya. Itu teh bagian dari bagaimana kita mengingat-ingat gitu ya, menghisab diri ya atas kesalahan-kesalahan diri kita terhadap Allah, terhadap Rasulnya kan gitu ya. Nah kemudian terhadap keluarga kita kan gitu ya. Nah itu kan terus menerus seperti itu. Karena yang paling berbahagia itu ya orang-orang yang diampuni dosanya. Makanya sekarang nih Ramadan lebih banyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna gitu ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Terus begitu ya. Ini adalah satu doa yang insya Allah yang luar biasa sekali di bulan Ramadan ini ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi hari-hari, detik-detik di Ramadan ini dengan kesungguhan. Masih ada ibu-ibu ya, sisa ya, mudah-mudahan di 13 hari ke depan ya, kita masih ada punya kesempatan ini ya, terus menerus ya kita lakukan supaya ini menjadi waktu-waktu yang sangat berharga, bermakna, dan tentu saja bernilai di hadapan Allah ya. Itu dulu ya Bu Kuspayanti ya, semoga bermanfaat. Ya, jazakillah khair Ibu. Terus ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Bunda Yeni. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana menyikapi suami yang sering curhat kondisi di tempat kerja kalau secara umum, padahal istri yang ingin curhat gitu? Jazakillah khair atas jawabannya katanya Ibu. Mangga Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda Yeni ya. Bagaimana menyikapi suami yang sering curhat kondisi di tempat kerja kalau secara umum, padahal istri yang ingin curhat gitu. Ya, mungkin ini ibunya yang harus apa ya, berani untuk membuka diri ya. Sekarang bagian aku dong yang curhat, aku juga pengen curhat nih kan gitu ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan suaminya paham mau mendengarkan kan gitu ya. Nah mungkin ada berbagai cara juga sih Bu ya, mungkin dia juga termasuk orang yang tidak suka mendengarkan, ada juga kan ya orang teh kalau bicara mah bisa tapi mendengarkan mah gak bisa. Nah mungkin saja gitu ya, suami juga nggak ngerti kalau ibu itu sebenarnya pengen curhat, ada ibunya nggak ngomong gitu kayaknya. Nah sekarang mah coba ibu sampaikan, Pak akun dong yang curhat, aku juga pengen curhat nih kan gitu ya, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya wah ngapain curhat misalnya gitu ya, tapi perasaan nggak mungkin kalau nolak kayak gitu ya. Ya mungkin ibu dengan tulisan, dengan chat ya gitu ya, seperti itu ya, nggak apa-apa Bu ya. Kadang-kadang sesuatu yang unik itu juga bisa jadi sangat berkesan ya, ditulis misalnya di chat gitu ya, aku ini pengen curhat nih, denger apa, baca ya gitu kan, misalnya bisa seperti itu ya. Jadi berbagai cara, berbagai strategi sebenarnya ya yang bisa ibu sampaikan. Hanya tadi justru masih bagus kalau suami ibu masih mau curhat sama ibu dibanding curhat kepada yang lain-lain kan gitu ya, gitu kan. Ibu dengarkan karena memang mungkin dia termasuk juga yang ingin didengarkan, kepada orang lain dia tidak bisa gitu ya, cuma kepada istrinya justru dia bisa. Alhamdulillah Bu ya, disyukuri dulu itunya dulu ya. Nah seperti itu, karena tadi ya insya Allah ya, karena kita mah tadi ya sudah dilatih ya, dibimbing untuk menjadi wanita-wanita tangguh ya. Mungkin curhat kita kepada Allah itu yang paling pertama, yang utama ya kan gitu ya. Nah gitu ya, mungkin kita juga ke suami ya, mungkin kan kalau misalnya memungkinkan dia mendengar, kadang-kadang dia juga kan lelah. Nah tadi ya, mudah-mudahan justru mendengarnya ibu atas curhatan suami kan gitu ya, menjadi ladang amal seperti Khadijah ya. Kan dia wah gitu kan, ketika dapat pasti kan banyak sekali curhatnya kepada Khadijah ya. Bahkan ketika diceritakan, ketika dapat wahyu aja kan, selimuti aku sok apa gitu, kenapa ini teh kan gitu ya. Nah Rasulullah kan curhat, cerita ya segala macam gitu ya kepada kepada Khadijah, dan Khadijah dengan sangat lembut hati ya, dengan sangat luar biasa gitu ya, menyayangi gitu kan ya, sangat lembut kepada Rasulullah kan seperti itu. Nah kita juga memang begitu ya, insya Allah ya, kelembutan cara kita kepada anak, kepada suami itu sungguh-sungguh luar biasa dampaknya dibanding dengan kekerasan kita gitu ya, galaknya kita gitu ya, baik kepada suami kepada anak, malah itu membuat mereka menjadi takut. Nah begitu ya, memang
kita harus terus belajar ya, memproses diri gitu ya, agar itu bisa berdampak ya secara bermakna kepada suami dan anak-anak kita ya. Ayo Bu Yeni ya bisa ya memulai untuk akun dong yang curhat gitu ya, mah nggak seperti itu ya. Atau tadi secara pakai tulisan atau mungkin apa chat gitu ya, insya Allah itu bisa ya. Nah, kepada siapa lagi atau ya kita teh ya, atau voice note gitu ya, ini aku curhat nih dengerin ya. Ya udah kayak gitu, dia mau dengerin mau enggak ya biarin aja kan ibu, yang penting udah curhat pakai voice note ya gitu ya, seperti itu. Nah enggak, untuk sementara itu ya. Ya, Zakila Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Cukup kayaknya teh ya, udah sampai jam 7 ya teh. Oh iya, benar ya Bu ya. Oke, untuk tanya jawabnya kita cukupkan saja, Ibu-ibu, teteh-teteh. Em, Sesi selanjutnya ada sesi foto bersama. Mungkin boleh Ibu-ibu, teteh-teteh disiapkan dulu gitu ya. Sambil menyiapkan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ine sebagai narasumber yang sudah hadir pada hari ini dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi bekal ya untuk kita semua bisa lebih memperbaiki diri, lebih belajar lagi dan tentunya belajar belajar seperti apa yang Allah inginkan karena memang yang melatih kita, yang mempelajari kita itu pada hakikatnya Allah sendiri. Seperti itu. Eh, Terus ada informasi juga nanti di grup webinar yang komunitas itu di webinarnya akan dibuka room chatnya. Boleh dituliskan ibu-ibu teteh-teteh dari tema dan judul pada seri 1, 2, 3, dan 4 Perempuan Tangguh ini. Boleh dituliskan kesan dan masukannya. Pesannya apa dan masukannya terhadap webinar ini seperti apa? Boleh mangga dituliskan di situ. Misalkan mungkin dari jamnya atau mungkin kurang apanya boleh disampaikan saja ibu-ibu teteh di grup ya karena sekarang juga sudah dibuka untuk peserta bisa menyampaikan pesan di situ. Dan simak selalu juga quotes dari Percikan Literasi itu ada di saluran saluran WA ya Percikan Literasi atau mungkin ibu-ibu teteh-teteh bisa juga follow IG-nya @percikanliterasi_. Nah, di situ juga selalu diupdate terus setiap harinya untuk quotes-nya sendiri yang insya Allah dari quotes-quotes tersebut juga bisa menjadikan hari kita gitu ya pada awal hari kita itu lebih bermakna gitu ya Ibu-ibu teteh. Eh, Terus juga jangan lupa juga untuk follow akun aku peta gitu ya @akupeta.id di IG. Di situ juga ada tulisan-tulisan gitu ya dari eh, para ya anggota aku peta gitu ya bahwa di situ juga apa namanya teh ada pelajaran juga yang bisa diambil terutama untuk teteh-teteh gitu ya atau ibu muda yang usianya 30 tahunan gitu. Mungkin untuk terakhir izinkan juga untuk menyampaikan informasi yang sebelumnya gitu ya karena tadi belum banyak yang eh, masuk juga. Dari Percikan Literasi sendiri, ada buku-buku yang bisa ibu-ibu dan teteh-teteh beli gitu ya. Bisa dibeli, bisa dipesan dari sekarang juga. Itu ada 3 buku, ada Madrasah Kehidupan, ada Salamku untuk Ramadan, ada juga Sajian Pena Meleguk Iman. Untuk 3 buku ini itu sudah ready dan bisa langsung dipesan sekarang juga dan akan langsung dikirimkan ke alamatnya ibu-ibu teteh-teteh. Jadi mangga langsung dipesan saja di barcode di bawah ini atau dikunjungi saja linknya atau mungkin ingin langsung ke WA juga boleh bisa dihubungi nomor WA yang ada di link bio @percikan literasi_. Dan untuk buku Hidup Hanya 3 Hari itu baru bisa dikeluarkan atau akan di launching pada bulan depan yaitu bulan Syawal. Jadi ibu-ibu teteh yang ingin memegang buku Hidup Hanya 3 Hari, mangga silakan pre-order saja di eh, barcode tersebut atau mungkin bisa langsung WA juga ke admin Percikan Literasi yang ada nomornya di link IG di bio IG Percikan Literasi_.
Dan berikut juga informasi tambahan untuk ibu-ibu teteh-teteh gitu ya, atau mungkin dari ibu-ibu teteh-teteh punya kenalan yang memang apa namanya usianya 35 tahun ke bawah gitu ya, karena ini eh, tentang dewasa dalam hati, siap dalam ikatan ini tentang pernikahan gitu ya, bagaimana kita menyikapi tentang gamophobia, bagaimana kita menyikapi permasalahan dalam diri gitu ya, kalau misalkan memang kita merasa permasalahan dalam diri kita belum selesai ketika kita mau menikah, seperti itu. Ini akan seru sekali untuk pembahasannya juga, sama seperti pembahasannya Ibu Ine gitu ya. Jadi dipastikan teteh-teteh gitu ya, atau ibu-ibu yang punya kenalan, atau mungkin teteh-teteh dan ibu-ibu sendiri untuk mendaftar dulu untuk mengikuti webinar di Berari Aku Peta. Karena ternyata banyak juga peminat itu dari luar kota juga kalau Aku Peta. Jadi kita adakan acaranya itu secara online gitu, dan diperpanjang sampai 13 Maret untuk pendaftarannya. Itu ada sesinya itu ada dua, ada sesi pertama dan juga sesi kedua, dan itu insya Allah akan diadakan di eh, pagi hari gitu ya. Jadi tanggal 14 Maret dan 15 Maret itu akan diadakan di pagi hari. Nah, untuk informasinya sendiri nanti akan kami kirimkan juga di komunitas. Mungkin ibu-ibu teteh-teteh juga bisa dilihat lagi dari sana. Seperti itu. Dan untuk event yang selanjutnya itu dari Percikan Literasi ada Pesantren Keluarga by Percikan Literasi, itu coming soon. Nanti akan ada informasi selanjutnya juga di komunitas. Boleh juga tunggu saja untuk informasi selanjutnya. Seperti itu, dan dengan ini Alhamdulillah Hirobil Alamin kita ucapkan bersama-sama seri Perempuan Tangguh, eh, merawat jiwa perempuan menumbuhkan generasi hebat. Seri keempat, itu seri terakhir, kita sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita nantikan seri-seri selanjutnya dari webinar Percikan Literasi ya ibu-ibu teteh-teteh. Oke, untuk terakhir mungkin kita langsung aja ke sesi foto bersamanya ya. Sudah siap ya ibu-ibu teteh-teteh? Tunggu sebentar. Oke, dimulai ya untuk foto bersamanya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin untuk webinar hari ini telah selesai. Terima kasih banyak kepada teteh-teteh ibu-ibu yang masih bertahan hingga seri seri keempat dari Percikan Literasi. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan judul-judul lainnya di webinar selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah. Dadah. Jazakallah khair semuanya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Ya,